Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 4C. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dasar inovasi pendidikan. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri selaku moderator, saya Fauzan Ramdan Nugraha dengan NIM 2107407. Kemudian ada rekan saya adalah Radila Putri Gunadi dengan NIM 2102909. Kemudian ada Via Siti Nurofiah dengan NIM 2103373. Dan yang terakhir ada Septiana Salsa Kurniasari dengan NIM 2106162. Baik, untuk mengefektifkan waktu kita lanjut saja kepada pengertian yang pertama, yaitu tentang pengertian inovasi pendidikan. Kepadanya kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep inovasi pendidikan. Yang pertama itu pengertian inovasi pendidikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang inovasi dan pendidikan. Kata inovasi jika dalam bahasa Inggris yaitu innovation. Artinya segala hal yang baru atau inovasi kadang-kadang juga dipakai untuk menyatakan penemuan. Karena hal yang baru itu merupakan hasil dari penemuan. Sedangkan pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu sistem. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik berupa hasil investasi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Maka, inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik sistem dalam arti sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan yang lain, maupun sistem dalam arti yang luas, misalnya sistem pendidikan nasional. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang inovasi dan modernisasi. Modernisasi menurut ahli, yang pertama ada menurut Lerner. Modernization is simply a secular trend, unilateral direction from traditional to participant lifewise, dalam Francis Abraham 1980.25, yang artinya, modernisasi hanyalah kecenderungan sekuler arah sepihak dari cara hidup tradisional ke cara hidup partisipatif. Sedangkan, menurut Marion Levy, teks The Measure of Modernization, the rational inanimate to animate source of power, the higher the ratio, higher is the degree of modernization, dalam Francis Abraham 1980.25, yang artinya, ukuran modernisasi dari benda mati yang rasional menjadi sumber kekuatan yang bernyawa. Semakin tinggi rasio itu, semakin tinggi derajat modernisasinya. Dari beberapa definisi atau pendapat tentang modernisasi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa semuanya sependapat. Modernisasi adalah proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang lebih maju. Dari beberapa definisi atau pendapat tentang modernisasi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa semuanya sependapat. Modernisasi adalah proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional atau yang belum modern ke masyarakat yang lebih maju atau masyarakat industri yang sudah modern. Di antara tanda-tanda masyarakat yang sudah maju atau modern bisa dilihat dari bidang ekonomi telah makmur, bidang politik yang sudah stabil, dan terpenuhi pelayanan kebutuhan pendidikan serta kesehatan. Di sini terdapat 11 karakteristik manusia modern. Yang pertama yaitu ada perubahan sikap. Sifat atau gaya hidup individu terjadi sebagai akibat terjadinya perubahan kehidupan masyarakat, yakni dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang sudah maju atau bisa disebut dengan industri.
Yang kedua ada selalu siap menghadapi perubahan sosial, artinya yaitu siap untuk menerima perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Yang ketiga ada berpandangan yang luas, artinya pendapat-pendapatnya tidak hanya berdasarkan apa yang ada pada diri. Yang keempat ada mempunyai dorongan ingin tahu yang kuat. Manusia modern akan selalu berusaha memperoleh informasi tentang apa yang terjadi di lingkungannya. Yang kelima, ada manusia modern lebih berorientasi pada masa sekarang dan masa yang akan datang daripada yang masa lampau. Yang keenam, ada manusia modern berorientasi dan juga terpercaya pada perencanaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketujuh, ada manusia modern lebih percaya pada hasil perhitungan manusia dan pemikiran manusia daripada takdir atau pembawaan. Yang kedelapan, ada manusia modern menghargai keterampilan teknik dan juga menggunakannya sebagai dasar pemberian imbalan. Yang kesembilan, ada wawasan pendidikan dan pekerjaan. Manusia modern memiliki wawasan yang lebih maju tentang pendidikan dan pekerjaannya. Yang ke-10, ada manusia modern menyadari dan menghargai kemuliaan orang lain, terutama orang yang lemah seperti wanita, anak-anak, dan bawahannya. Dan yang terakhir ada memahami perlunya produksi. Manusia modern dalam mengambil keputusan akan mempertimbangkan juga sejauh mana dampak terhadap hasil produksi dari suatu industri. Atau bisa disebut ia sebagai pegawai perusahaan ikut menyadari akan kepentingan perusahaan tersebut. Kaitan inovasi dan modernisasi. Inovasi dan modernisasi keduanya merupakan perubahan sosial. Perbedaannya adalah inovasi menekankan pada ciri adanya sesuatu yang diamati sebagai sesuatu yang baru bagi individu maupun masyarakat. Sedangkan modernisasi menekankan pada adanya proses perubahan dari tradisional ke modern atau dari yang belum maju menuju ke arah yang lebih maju. Jadi dapat disimpulkan bahwa diterimanya suatu inovasi merupakan sebagai tanda adanya modernisasi. Karakteristik inovasi pendidikan. Ini dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan suatu inovasi. Yang pertama, keuntungan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penggunanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonomi, faktor status sosial atau gengsi, kesenangan, kepuasan, atau memiliki komponen yang sangat penting. Semakin menguntungkan bagi penerima, maka semakin cepat pula penyebarannya. Kemudian yang kedua yaitu kesesuaian, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan penerima. Apakah inovasi tersebut dapat menjawab kebutuhan penerima atau tidak? Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma akan mengalami kesulitan pada saat penyebarannya dibandingkan dengan inovasi yang sesuai dengan nilai atau norma. Kemudian yang ketiga yaitu kerumitan, ialah tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh pengguna akan lebih cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sukar digunakan dan dimengerti akan lambat dalam proses penyebarannya. Kemudian yang keempat yaitu akses untuk mencoba. Dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Suatu inovasi yang dicoba akan cepat diterima daripada inovasi yang tidak dapat dicoba terlebih dahulu. Kemudian yang kelima yaitu dapat diamati, ialah mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan mudah diterima apabila calon penerima melihat manfaat dan kemudahan dari orang lain pada saat menggunakan suatu inovasi tersebut, maka
penerima akan merasa yakin bahwa ia akan mendapatkan manfaat serupa. Akhirnya, ia pun menggunakan inovasi tersebut. Baik, alhamdulillah rangkaian materi demi materi telah kita sampaikan. Baik, sebelumnya izinkan saya membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang lebih maju. Inovasi dan modernisasi keduanya merupakan perubahan sosial. Perbedaannya hanya pada penekanan ciri dari perubahan itu. Diterimanya suatu inovasi sebagai tanda adanya modernisasi. Karakteristik inovasi pendidikan yaitu keunggulan, manfaat relatif, kesesuaian, kerumitan, akses untuk mencoba, dan dapat diamati. Baik, alhamdulillah rangkaian materi demi materi telah kita sampaikan. Sebelumnya izinkan kami undur diri. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, baik kesalahan tutur kata ataupun perlakuan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.